Halo, perkenalkan saya Dea Arianti dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih kita bisa menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Oke, teman-teman. Teman-teman sendiri pernah nggak sih dengar apa sih kesehatan mental gitu? Mental itu kan segala sesuatu yang nggak bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kesehatan mental itu sendiri merupakan kondisi kesejahteraan emosional atau juga psikologi dan sosial dari individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan juga mengatasi emosi. Oke, teman-teman, kenapa sih kesehatan mental itu harus dijaga? Yang pertama, kesehatan mental itu menjaga kestabilan emosi. Jadi kalau emosi kita stabil, kita juga bisa menjalani hari-hari itu dengan nyaman, dengan baik gitu. Yang kedua, itu bisa mendukung produktivitas kita sebagai manusia gitu ya. Karena kita manusia, kita setiap hari bersosial, kita bertemu dengan orang-orang yang banyak. Jadi kestabilan emosi, kesehatan mental ini sangat berpengaruh ya teman-teman buat kita sendiri. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dengan mental yang sehat, kita akan lebih baik untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, berbicaranya juga mudah dimengerti. Yang keempat, ada mencegah gangguan psikologi. Dengan kita aware, dengan kita paham bagaimana cara menjaga kesehatan mental, nah ini sendiri akan mencegah gangguan-gangguan psikologis yang mungkin akan muncul ketika kita tidak peduli dengan kesehatan mental kita sendiri gitu. Selanjutnya, itu bisa membantu pengambilan keputusan yang baik. Jadi kalau kita sehat secara mental gitu ya, kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, kita akan lebih mudah untuk mempertimbangkan segala suatu hal dengan segala apa sih namanya itu resiko-resiko yang kemudian timbul gitu ya, teman-teman ya. Yang terakhir, ini membangun rasa percaya diri dan juga harga diri. Kalau kita sehat secara mental, kalau aku sendiri, aku ngerasain ini sih, aku lebih percaya diri untuk tampil di depan orang-orang, untuk mengerjakan suatu tugas, dan juga aku merasa punya keberhargaan diri yang tinggi gitu. Jadi teman-teman semua harus benar-benar aware, harus benar-benar um, menjaga kesehatan mental diri sendiri gitu ya. Dibandingkan kita harus mikirin orang lain kayaknya dia kurang sehat secara mental ya, kayaknya kok mereka kalau anak-anak sekarang bilangnya toksik ya mereka gitu. Oh, tapi selain itu kita juga penting, selain melihat kepada orang, kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Aku ini mentalnya sudah sehat atau belum ya gitu. Selanjutnya, ada tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Nah, ini tadi bisa aja kita muncul tanda-tanda berikut kalau kita sendiri nggak paham nih, kita sendiri nggak aware untuk jaga kesehatan mental kita sendiri. Gejala umum gangguan kesehatan mental adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui individu gitu ya. Ini juga bisa indikasinya ini adalah perubahan mood atau suasana hati yang drastis, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Selanjutnya ada kelelahan yang signifikan, kok kayaknya aku nggak ngapa-ngapain tapi aku capek ya. Aku kok nggak ngapa-ngapain, kayaknya hari ini nggak ada kegiatan fisik tapi rasanya capek, nggak mau ketemu orang. Nah itu teman-teman semua harus uh, balik lagi nih, harus ngecek juga, oh aku ini udah sehat belum ya, gitu ya. Terus ada energi yang menurun atau mengalami masalah tidur. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenal pendekatan SMART dalam menjaga kesehatan mental diri sendiri. Kalau aku sendiri, ini yang aku terapin untuk diriku ya, ini kesehatan mentalku. Yang pertama, untuk metode SMART-nya kita pakai spesifik. Spesifiknya biasanya saya ingin lebih tenang dalam menghadapi tekanan kerja yang ada di kantor gitu. Lalu yang kedua ada measurable. Saya akan meditasi setiap 10 menit setiap pagi gitu sebelum kerja, saya meditasi 10 menit. Benar-benar sebelum mulai nyalain laptop di meja kerja gitu.
Terus yang achievable selanjutnya, saya mulai 3 hari dalam seminggu. Jadi saya jadwalin untuk meditasi itu 3 hari dalam seminggu. Relevan. Kenapa sih saya ngelakuin ini? Karena saya juga kadang kala ketika pressure kerjaan sedang tinggi dan juga tugas-tugas kuliah lagi banyak, itu saya sering merasa cemas. Nah, cemasnya ini kapan? Kebetulan cemasnya ini justru saat mulai aktivitas kerja di kantor gitu. Terus yang time bound-nya, saya akan evaluasi hasilnya dalam jangka waktu 1 bulan. Ini yang bisa saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental saya dengan metode SMART. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kalau dari beberapa sumber yang ditemukan, baik di modul-modul yang sudah dipelajari atau dari internet ya, faktornya ada banyak banget. Ada faktor genetik, pengalaman traumatis, bisa jadi misal saya stres, itu bentuk pengalaman traumatis atas kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Selanjutnya bisa juga faktor yang mempengaruhi kesehatan mental saya ini mungkin stres, tekanan hidup. Selanjutnya ada isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi. Dan selanjutnya masih banyak lagi faktor-faktor lain. Lalu tips praktis menjaga kesehatan mental untuk diri saya sendiri, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah tidur cukup dan makan makanan yang bergizi. Jadi dipastikan kalau saya sendiri itu tidur paling sedikit 7 jam. Paling sedikit 7 jam dalam 1 hari. Itu sangat berpengaruh, menurut saya pribadi itu berpengaruh untuk mood saya, keberlangsungan mood, dan apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang bersih, makanan yang sehat, itu pun akan berpengaruh kepada badan kita, fisik satu, kedua pasti juga mental ya. Yang kedua, saya pasti luangkan waktu untuk diri saya sendiri. Jadi dalam 1 minggu itu saya biasanya ambil satu atau dua kali itu untuk, kalau anak-anak sekarang bilangnya me time mungkin ya. Jadi me time itu gimana sih, kita tuh mungkin simple aja gitu, pergi ke tempat-tempat yang emang kita pengen datengin tapi sendiri, nggak diganggu. Jadi emang bener-bener di situ kita lepasin semua stres yang udah kita hadapin mungkin 1 minggu ke belakang gitu. Yang ketiga yang biasanya saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental, apalagi di era globalisasi seperti sekarang, teknologi berkembang lebih pesat, kita bisa ngeliat kehidupan orang lain lewat sosial media, yang mungkin orang-orang taruh itu di sosial media itu yang hanya yang baik-baik saja gitu. Barangkali gitu. Jadi kita sering kali membandingkan diri secara berlebihan. Nah, itu yang harus saya hindari untuk menjaga kesehatan mental saya. Jadi saya menghindari membandingkan diri secara berlebihan antara hidup saya dan juga hidup orang lain. Yang selanjutnya adalah melakukan gaya hidup yang lebih sehat. Kalau saya sendiri biasanya dalam 1 minggu itu meluangkan waktu untuk olahraga 3-4 kali. Olahraga apa aja sih yang dilakukan? Kalau saya sekarang tuh sedang lari ya. Lari atau workout atau sekadar jalan santai aja untuk mencapai target stepnya 1 hari itu 5.000 step. Begitu ya. Selanjutnya itu saya juga menjaga pola hidup dan pola tidur yang berkualitas untuk tetap menjaga kesehatan mental saya berada di ambang yang menurut saya aman gitu. Lalu adanya peran dukungan sosial ya. Untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, peran dukungan sosial ini sangat berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Memiliki support system yang kuat dapat memberikan dorongan, harapan, dan juga rasa pemberdayaan. Dalam beberapa case, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek dari penyakit mental sendiri. Nah, gitu. Jadi, itu yang bisa saya jelaskan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental saya sendiri. Mungkin apabila video ini bisa membawa pengaruh yang banyak untuk orang-orang yang sudah menonton, atau orang-orang yang bahkan membutuhkan di media sosial,
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa marilah kita menjaga kesehatan mental dan juga fisik kita mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Arianti undur diri. Selamat berjumpa lagi.